Teman-teman sekalian, ini ada cuplikan video dengan terang-terangan, jelas-jelasan Bapak Firanda mengatakan apa? Mengatakan bahwa Al-Imam Al-Busiri telah melakukan kesyirikan. Imam Al-Busiri adalah seorang tokoh ulama yang karangan kitabnya salah satunya yaitu kitab Al-Burdah sangat bermanfaat dan barokah. Dibaca, diamalkan, diresapi, difahami oleh kebanyakan umat Islam yang ada di Indonesia secara khusus. Dikaji, di pesantren-pesantren dikaji ini. Sebagian pondok pesantren mengkaji kitab karangan Imam Al-Busiri ini, yaitu yang disebut dengan kitab Al-Burdah. Nah, dari saudara-saudara sebelah pihak Salafi Wahabi dikritisi, yang kemudian dari kajian, cermatan, kritisan Salafi Wahabi mengatakan apa? Al-Imam Al-Busiri telah melakukan kesyirikan disebabkan salah satu ucapan beliau yang ditulis di dalam Al-Burdah yang mengatakan apa? Ya akramal khalqi mali man aludubi siwaka inda hululil hadithil hamimi. Pertama, kita lepas dari pembahasan ini dulu. Saya ingin mengkritisi perkataan Bapak Firanda yang mengatakan al-amami, katanya itu. Yang betul, wahai Bapak Firanda, yang betul itu bukan amami, tapi amimi bi fathil ain wa kasril mimain. Jadi ainnya dibaca fathah. Mim yang pertama itu dibaca kasrah, bukan amami tapi amimi. Lah Bapak Firanda, Anda ini secara lafaz saja sudah salah. Sudah salah, secara pelafatan Anda sudah salah, apalagi sampai memberikan makna dan memberikan faham. Apalagi sampai memaknai atau memahami dan memahamkan kepada orang lain. Secara lafaz Anda itu sudah salah, Bapak. Makanya, Pak, Anda itu kalau tidak tahu, cari tahu dulu, pelajari, fahami, teliti, koreksi, jangan langsung mengatakan bid'ah, sesat. Ini Al-Busiri telah melakukan kesyirikan, jangan begitu, Bapak. Jadi Anda secara lafaz saja, Bapak Firanda, Anda telah melakukan kesalahan secara lafaz loh ya. Belum memaknai, belum memberikan arti, belum memahami, apalagi sampai memahamkan kepada orang lain. Secara lafaz Anda sudah salah. Maka saran saya, sebelum Anda mengkritisi, sebelum Anda sampai mensyirikkan itu kan mengkafirkan orang. Otomatis ketika Imam Al-Busiri dikatakan oleh Anda sebagai pelaku kesyirikan, maka Anda secara langsung mengatakan kepada mereka-mereka yang membaca Burdah ini, orang-orang Indonesia, mereka-mereka yang membacanya itu telah syirik. Ini pernyataan yang sungguh sangat menyesatkan. Ini perkataan yang betul-betul bid'ah ini. Baik, kita lanjut. Termulia, kepada siapakah aku harus berpegang, berlindung kepadanya selain engkau tatkala terjadi musibah yang meliputi segalanya ya. Maksudnya Nabi SAW. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Kalau ya bahwasanya engkau tidak memegang tanganku ya pada hari kemudian ya, maka katakanlah wahai orang yang tergelincir kakinya ya, itu akan celaka. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawananmu wahai Nabi adalah dunia dan akhiratnya. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz ya. Ini syirik atau bukan? Syirik jelas. Ya, dia mengatakan kalau dalam kondisi terdesak yang musibah menimpa. Jadi jelas-jelasan bahwa Bapak Firanda ini mengatakan Imam Al-Busiri telah melakukan kesyirikan dalam kitabnya Al-Burdah, sehingga secara otomatis mereka-mereka yang membaca kitab Burdah ini dikatakan syirik, telah melakukan kesyirikan, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan kekafiran, bentuk kekufuran. Na'udzubillah, Allahul musta'an. Ini pernyataan yang sungguh menyesatkan dan pernyataan yang betul-betul bid'ah hakiki. Inilah bid'ah yang hakiki, inilah bid'ah yang sesat. Secara umum tidak ada tempat berlindung kecuali Nabi SAW. Subhanallah. Ini bukan lagi pakai danda langsung kepada, nggak pakai danda, nggak pakai semua langsung kepada siapa? Nabi SAW. Kalau bilang kalau bukan karena saja syirik, apalagi ngomong kayak gini, apalagi meyakini hal tersebut. Nah, apalagi mengatakan di antara kedermawanan engkau adalah dunia dan isinya, dan di antara ilmu lauhil mahfuz. Padahal Nabi tidak tahu yang gaib. Ini semua sikap gulu berlebihan kepada Nabi.
Jadi Bapak Firanda itu mengatakan apa? Imam Al-Busiri dengan perkataannya, fa inna min judika dunya wa darrataha, termasuk dari kedermawanan Nabi adalah dunia dengan akhirat. Termasuk dari kedermawanan Nabi adalah dunia dan akhirat. Ini dianggap syirik. Perkataan ini perkataan syirik katanya. Ini perkataan yang mengatakan bahwa perkataan Imam Al-Busiri tadi itu adalah perkataan syirik. Betul-betul sebuah perkataan, pernyataan yang dilontarkan oleh orang yang tidak memahami perkataan Imam Al-Busiri itu. Coba, Anda belajar dulu nih ya. Maksud dari perkataan Imam Al-Busiri, fa inna min judika dunya wa darrataha, termasuk dari kedermawananmu wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Kebaikan dunia dan wa darrataha, dan kebaikan akhirat. Jadi ada mudhaf yang dibuang itu. Fa inna min judika ad-dunya, fa inna min judika khairat dunya wa khairat akhirah. Seperti itu pemahamannya. Termasuk dari kedermawanan Nabi apa? Kebaikan yang beliau tebarkan di dunia ini dan beliau tebarkan nanti di akhirat. Apa kebaikan Nabi di dunia? Kebaikan Nabi di dunia hidayah. Anda Islam. Gara-gara apa? Gara-gara siapa? Gara-gara Nabi Muhammad. Itu termasuk kedermawanan Nabi Muhammad, Bapak Firanda. Ini yang Anda tidak fahami. Anda Islam, Anda bisa belajar agama, Anda bisa datang ke Madinah, ke Mekah. Gara-gara siapa? Sebab apa? Sebab kedermawanan Nabi Muhammad. Sebab dakwah Nabi Muhammad. Anda seperti itu sekarang. Anda mau memungkiri kufur nikmat itu berarti. Dan di antara kedermawanan Nabi adalah kedermawanan beliau nanti di akhirat. Apa yang dimaksud? Syafaat Nabi, syafaatul udma yaumal qiyamah. Disebutkan itu. Hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat udma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dikatakan perkataan yang syirik. Sungguh pernyataan yang menyesatkan, dan inilah yang dimaksud dengan perkataan Nabi Muhammad kullu bid'atin dhalalah. Ya, ini perkataan Anda yang mengatakan bahwa perkataan Imam Al-Busiri itu adalah perkataan yang syirik. Baik. Kemudian kita lanjut. Kita mencintai Nabi SAW harus lebih daripada orang tua kita, harus lebih daripada kita. Namun tidak boleh kita mengkultuskan Nabi lebih daripada tempatnya. Kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara wa nama. Baik, kemudian di sebelumnya dikatakan bahwa apa? Wa min ulumikal ilm al-lawhi wal qalami. Dan termasuk dari ilmu Nabi adalah beliau itu mengetahui tentang apa-apa yang ada di Lauhul Mahfud. Dan ini termasuk kesyirikan. Yang kemudian kata Firanda itu, Nabi itu tidak mengetahui perkara gaib. Woi, Anda ini belajar apa di Madinah itu? Nabi itu mengetahui perkara gaib karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an sudah ada itu. Ali Imran 44. Baca itu. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itu semua peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, peristiwa-peristiwa masa lalu itu termasuk dari perkara yang gaib yang kami wahyukan, wahai Muhammad, kepada kamu. Jadi Nabi mengetahui perkara gaib itu karena dikasih wahyu oleh Allah. Termasuk apa? Termasuk Nabi itu bisa mengetahui perkara gaib, sesuatu yang gaib loh ya. Karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi tahu sendiri, tapi dikasih tahu, wahai Bapak Firanda. Nabi itu dikasih tahu, dikasih wahyu. Kan Nabi itu kan Nabi Muhammad. Bukan hanya sebatas Nabi, bahkan seorang Rasul, bahkan min ulil azmi, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para Nabi, para Rasul. Seorang Nabi itu apa? Seorang Nabi itu kan yang dikasih wahyu oleh Allah. Artinya dikasih sebuah maklumat, pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tahu dengan sendirinya, tapi ada yang ngasih tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Pengetahuan Nabi tentang perkara gaib, yaitu kematian Raja Najasyi Habasyah. Pada saat di mana Raja Habasyah Najasyi itu wafat, Nabi tahu. Padahal jarak antara Madinah dan Habasyah, Ethiopia itu berapa kilometer? Berapa jauhnya? Tapi Nabi tahu. Tahu dari mana? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi itu tentang bagaimana kisahnya Nabi yang terkena sihir. Nabi terkena sihir. Dan Nabi tahu yang menyihir itu siapa? Labid Al-A'sam, seorang Yahudi.
Kok bisa tahu Nabi? Ada yang ngasih tahu. Malaikat melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Muhammad, kamu telah disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid al-A'sam. Itu buhulnya ada di dalam sumur. Dikasih tahu. Kok bisa tahu Nabi? Sihir kan termasuk perkara gaib. Yang kata Anda Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Lah ini Nabi mengetahui. Nabi tahu karena dikasih tahu, wahai Bapak Firanda. Nah, baik. Lepas dari ini semua, kita kembali kepada pembahasan burdah itu. Bahwa Salafi Wahabi, termasuk Bapak Firanda ini, telah mensyirikkan Al-Imam Al-Busiri gara-gara pernyataan beliau, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hudusil hadisil amimi. Sekali lagi, bukan amami tapi amimi. Makanya belajar, fahami, teliti dulu sebelum Anda itu nyerocos, mensalah-salahkan. Ternyata Anda sendiri yang salah. Apa pernyataan Imam Al-Busiri yang kemudian disyirikkan? Wahai ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk, mali man aludu bihi, siapa gerangan orang yang nanti akan saya minta perlindungan, siwa selain engkau wahai Nabi, inda hudusil hadisil amimi, ketika terjadinya huru hara nanti di hari kiamat. Nah, ini pernyataan ini bukan kesyirikan. Karena sebetulnya pernyataan Imam Busiri itu beliau mengulang-ulang atau mengeser ulang pernyataan Nabi. Dalam hadisnya Nabi itu mengatakan apa? Bahwa ketika hari kiamat itu manusia datang kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam, minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan apa? Nafsi, nafsi, saya tidak bisa. Kemudian umat datang kepada Nabi Ibrahim. Dan semuanya tidak bisa. Akhirnya apa? Datang kepada Nabi Muhammad. الإمام البوصيري من قبل بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية بسبب قوله يا أكرم الخلق ما لي ألوذ به. Baik, ini pernyataan dan penjelasan dari Dr. As-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang pernyataan pihak-pihak yang mengkafirkan Al-Imam Al-Busiri disebabkan perkataan Al-Imam Al-Busiri yang mengatakan ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Maka di sini beliau Asy-Syaikh Al-Buti mendoakan, pertama mendoakan terlebih dahulu kepada mereka-mereka yang telah mengkafirkan Al-Imam Al-Busiri, mengatakan beliau syirik. Didoakan semoga mereka-mereka dapat hidayahnya Allah, petunjuk dari Allah, arahan dari Allah ke jalan yang lurus, bukan jalan mudah mengkafirkan dan mensyirikkan orang lain. Baik. عند حلول الحادث العميم. طيب كلام صحيح. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، لأنك قلت أن الناس يتجهون إلى آدم فيصرفهم عنه، يتجهون إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى. كل الأنبياء يصرفون هؤلاء الناس عنهم ويتبين أنه لا ملاذ لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau Al-Imam Al-Buti mengatakan apa? Bahwa perkataan Imam Al-Busiri yang mengatakan ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk, mali man aludu bihi, siapakah gerangan yang bisa saya membuat, yang bisa saya jadikan sebagai tempat lindung, tempat untuk menyelamatkan diri. Siwaka selainmu, selain Anda wahai Rasulullah, indah hudusil hadisil amimi, yaitu ketika huru hara hari kiamat. Lah, kata Imam Al-Buti, pernyataan Imam Al-Busiri ini benar, sahih, gak ada yang salah, bukan perkataan syirik.
Bukan perkataan kufur. Ini perkataan benar, sahih ini. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadisnya Nabi mengatakan apa? Seluruh manusia, pertama mereka itu datang kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh. Pun demikian, akhirnya datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Mereka semuanya para nabi itu, mereka tidak bisa untuk memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang datang itu. Akhirnya jelas bahwa tidak ada tempat lindung, tempat untuk menyelamatkan diri mereka pada saat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabar dari Nabi tentang kejadian hari kiamat seperti itu. Baik. فالبوصيري لم يفعل أكثر من أنه ردد ما قاله رسول الله. Jadi Al-Imam Al-Busiri ini, itu ungkapan beliau yang mengatakan ya akramal khalqi mali man aludu bihi, itu hanya sebuah ungkapan mengulang-ulang hadis Nabi Muhammad SAW atau cerita Nabi Muhammad SAW yang mengatakan seperti itu. Baik. يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك، لأنك قلت ذلك في الحديث، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني يوم القيامة. فالبوصيري عندما يقول هذا الكلام إنما يقوله لرسول الله لأن الله شفعه في. Jadi Al-Imam Al-Busiri mengatakan seperti itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau bukan Anda siapa yang bisa kami jadikan sebagai tempat lindung, tempat untuk menyelamatkan diri kami selain Anda wahai Rasulullah. Ini Al-Imam Busiri di samping karena mengulang-ulang sabda Nabi itu dalam hadisnya, itu juga karena apa? Karena Allah telah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. لأن الله أعطاه هذه المنزلة، أعطاه المقام المحمود. نعم. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى كما سأل الإمام البوصيري أن يدخلنا في شفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، بل نقول لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau menjelaskan apa? Tadi Imam Busiri, ungkapan Imam Al-Busiri seperti itu adalah sebuah ungkapan karena menyanjung Nabi, meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Nabi Muhammad adalah yang telah diberikan syafaat oleh Allah, syafaatul uzma, diberikan maqamum mahmud, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Al-Imam Al-Buti, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti permohonan Al-Imam Al-Busiri itu apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, أدركنا بهذه الشفاعة وأدخلنا فيها يوما لن نجد شفيعا لنا بين الرسل والأنبياء سواك. شيء طبيعي. نعم. وهذا غاية التوحيد، أن نؤمن أن الرحمة مهداة من عند الله، لكن الله شاء أن تكون هذه الرحمة بواسطة رسول. Baik. Jadi memang semua hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan sebab-sebab hidayah itu melalui hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita minta syafaat kepada Rasulullah, itu adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan syafaat itu kepada Nabi Muhammad lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang minta syafaat kepada Rasulullah, itu bukan sejatinya meminta syafaat kepada Rasulullah, tapi meminta syafaat kepada Allah yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas di sini Al-Imam Al-Busiri, beliau tidak melakukan kesyirikan, beliau tidak mengatakan kesyirikan seperti yang dituduhkan dan diasumsikan oleh pihak-pihak yang suka-suka mengkafirkan, suka-suka mensyirikkan orang-orang yang mereka tidak fahami, yang mereka tidak pelajari terlebih dahulu perkataannya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat, bahkan seluruh umat Islam dari pemahaman-pemahaman yang menyesatkan
pemahaman Salafi Wahabi. Demikian wallahu alam bissawab.